Kini telah hadir Herbal BM, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata. Berikut ada seorang bapak namanya Pak Anang, usia 42 tahun, ia tinggal di Gede Bage. Setahun yang lalu saya nggak bisa melihat, padam lah itu penglihatan gitu. Sekarang alhamdulillah setelah memakai BM saya bisa lihat kembali. Awalnya saya kena darah tinggi, kata dokter di saraf matanya kena. Saya tahu BM ini, terus jadi pengen coba. Saya pergi sama istri saya, terus beli satu, dipakai satu harinya 5 kali sehabis sholat gitulah. Alhamdulillah ada perbedaan gitu. Tadinya tidak bisa melihat, setelah pakai satu botol agak bisa lihat gitu. Sekarang udah 5, baru yang mau ke-6 sekarang. Saya ucapkan terima kasih untuk Herbal BM karena telah membantu saya bisa melihat kembali. Herbal BM, obat tetes mata ini bisa Anda dapatkan di studio Harau FM Tanjung Pati. Informasi lengkap dan konsultasi hubungi 0852 25 43 9100. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda. Tutuplah pintu muka tu lah dia. Tangan ngojo baru ha. Ditutup baju nya udah leko. Pintu tu bana nan belong. Maka buat pulo lai. Celiak lah plafon rumah awak bagai. Alun 3 bulan berpakai lai. Lah habis digiriak kumbang. Kayu na rancak sari mana pekannya gini dia. Makonyo, pasan molah daun pintu dan plafon gipsum nanado di Emerald Gipsum dah. Modelnya rancak, tahan pulo lai. Meskipun kayu dengan kualitas baik sulit didapatkan, jangan ragu. Percayakan kepada tenaga-tenaga profesional kami untuk mendesain rumah Anda menggunakan plafon gipsum rangka besi jenis flooring, hollow, dan BMS. Emerald Gipsum juga melayani penjualan dan pemasangan plafon gipsum, kanopi, pintu WC, super vinyl untuk masjid, kantor, rumah, gedung, dan lain-lain. Jumlah besar dan kecil. Tersedia stainless steel, gypsum board, GRC board, furniture, interior, merek Twinlight, Global, dan Jaya Board, serta yang terbaru dan pertama di Indonesia, papan lantai anti gores dengan merek Mercury. Kini Emerald Gipsum juga menyediakan wallpaper untuk dinding dengan berbagai macam motif, serta kuda-kuda atap atau cup terbuat dari bahan baja yang ringan, anti rayap, dan anti karat. Datang ke tempat kami, Emerald Gipsum, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 3, depan kantor Kejaksaan Negeri Kotomen Ampe Payakumbuh. Telepon 70103884, Bukit Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 100, atau Jalan Ayani, nomor 88C, Batu Sangkar, Jalan M. Yamin SH, nomor 20, Malana, Jambi, Jalan Patimura, nomor 16, Pariaman, Solo, Lubuk Skapiak, Pasaman, dan Aceh. Emerald Gipsum dipercaya konsumen karena teruji. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan hukum publik penyelenggara program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia menjadikan peserta sebagai prioritas utama. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan nasional melalui inovasi teknologi informasi. Kami hadirkan layanan mobile JKN, sebuah transformasi layanan jaminan kesehatan nasional yang semula tersedia di kantor cabang dan fasilitas kesehatan, kini hadir dalam bentuk fitur-fitur layanan mobile JKN. Dengan mobile JKN, peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Seluruh peserta jaminan kesehatan nasional dapat menikmati layanan mobile JKN. Caranya dengan mengunduh aplikasi mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store dari ponsel berbasis Android atau iOS. Mobile JKN hadir dengan berbagai fitur yang mempermudah Anda dan menikmati layanan BPJS Kesehatan, seperti fitur peserta, fitur tagihan, fitur pelayanan, dan fitur umum. Pada fitur peserta, Anda dapat melihat informasi peserta dan anggota keluarga, serta mengubah data peserta antara lain nomor telepon, alamat email, alamat surat, pindah vaskes tingkat pertama, serta pindah kelas perawatan. Juga dapat menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital serta melakukan pendaftaran peserta baru. Pada fitur tagihan, Anda dapat melihat informasi tagihan iuran peserta, menampilkan panduan pembayaran terhubung ke dalam channel pembayaran, menampilkan nomor virtual account,
dan menampilkan riwayat pembayaran iuran. Pada fitur pelayanan, melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Anda dapat melihat histori pelayanan dan memberikan rating terhadap Vaskes, serta melakukan screening riwayat kesehatan. Pada fitur umum, Anda dapat melihat informasi seputar program JKN KIS, antara lain syarat dan ketentuan pendaftaran kepesertaan JKN KIS, hak dan kewajiban kepesertaan JKN KIS, sanksi-sanksi yang berlaku, serta manfaat program JKN KIS. Pada fitur ini ditampilkan juga informasi lokasi kantor BPJS Kesehatan, Vaskes tingkat pertama, serta Vaskes tingkat lanjutan. Di fitur pengaduan keluhan, Anda dapat menyampaikan pengaduan, keluhan tertulis, atau dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semua ada dalam genggaman. Ma, liburan bisa adek pai camping je kawan-kawan yo. Dek, adik kolai. Mama lah janjian pulo je kawan-kawan arisan pai liburan dek. Nyanyi karaokean. Itu siapa pulo yang ke di rumah? Lah habis berencana sadonya koyo. Atu papa nangkapai memancang bisu akan dilakukan. Abang Yolo kan liburan di Bio Homestay ya. Bio Homestay? Iyo, tampaknya rancang untuk selfie-selfie, asri, sajuk, nyaman pula lah. Cocok mana untuk kita sekeluarga. Ke Bio Homestay itu sajalah kita sama-sama. Ayo, berangkat. Yoi, Bio Homestay. Tempat paling tepat untuk menikmati suasana liburan bersama keluarga dan kolega. Suasananya asri, nyaman, dan aman. Dengan pemandangan eksotis alam dan bukit-bukit batu lembah Harau. Ada kolam pancing, area camping, live music, penginapan, masakan siap saji, atau mau masak sendiri juga bisa. Dan didukung dengan fasilitas lainnya untuk kenyamanan berwisata Anda. Sampai parkirnya lawe saudara-saudara. Bisa masuk otobus bagai. Kasadio pulo ruangan serbaguna untuk acara pertemuan, reunian, ulang tahun, pesta pernikahan, dan event-event lainnya. Bio Homestay di Nagari Solo Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Info lengkap hubungi HP atau WA 0812 70 74 2777. Bisa juga hubungi Mak Pado bagian marketing 0852 72 49 3112. Bio Homestay, destinasi wisata keluarga paling komplit. Nasib meliling untuk pengganti lampu mati ondeku dari malam hari. Sambil menikmati acara Harau FM, radio kita bersama. Kita padi haru rasu badun sana. Ambo Sahrul Tarun Yusuf. Bukannya pacaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana penanga di masa jur sana berado. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali kini kita basu namanya di acara 1 jam bersama Pak Kamardi. Nah, itu sengaja Om Dalu lagi ya. Judul acaranya itu ya supaya nanti tidak hanya tentang satu topik saja yang bisa kita dengarkan dari beliau. Sengaja diinformasikan ke sana. Baso yang akan kita ikuti nanti ya 1 jam bersama Bapak Kamardi yang mana beliau adalah salah seorang pelaku sejarah dan pemerhati sejarah khususnya sejarah Minangkabau. Jadi acara yang kita rencanakan dan lah kita sepakati untuk diikuti 1 jam saja dari jam 2 siang sampai jam 3 sore beko. Ya tentu pembahasannya hal-hal yang sangat perlu kita ketahui. Karena beliau adalah salah seorang orang tua kita yang masih ada, yang
tahu cukup banyak tentang sejarah dan juga sampai saat ini masih memperhatikan sejarah tersebut, khususnya sejarah Minangkabau ya, karena di luar Om Dalu juga telah melihat dari buku-buku yang beliau koleksi, dan itu luar biasa. Om Dalu juga bisa mengatakan buku itu mungkin tidak banyak puluh orang memiliki. Nah, pembahasan yang harus kita ketahui atau yang perlu kita ketahui ya mulai dari sejarah Minangkabau, kemudian seluk-beluk adat Minangkabau, ya Tambo, silsilah adat alam Minangkabau dan lain-lain. Ya, banyak hal yang perlu kita ketahui. Jadi rasanya memang agak rugi lah rasanya kalau kita tidak mengikutinya secara seksama ya. Tapi yang pasti tentu karena bisa Om Dalu gambarkan sekete tentang Pak Kamardiko atau yang dulu kita kenal dengan nama Udaro, beliau tuh Gaek Lamo. Iya, karena babo dek Gaek Lamo beliau, nama beliau ya, kalau Om Dalu cari ya karena memang lah tua makanya jadi Gaek gitu ya. Iya. Terus satu lagi yang harus disampaikan, Dun Sana Penanga, untuk mendengarkan Radio Harau itu bisa di frekuensi yang biasa 100,6 FM, dan kemudian juga bisa live streaming melalui aplikasi Harau FM yang mana bisa diinstal dari Play Store di HP Android Dun Sana. Jadi kini kok masyarakat kan lah cukup banyak yang memiliki HP kakuk-kakuk, HP nembak sentuh, Pak. Jadi di situ ada namanya Play Store. Nah, cari di situ di Play Store tuh dicari Harau FM, akan muncul nanti logonya itu. Nah, tinggal tekan install, namun di kitchennya diperintahkan diinstal, kemudian nanti tinggal di play saja logo Radio Harau. Sehingga tandangan langsung Radio Harau kok di mana saja kita berada. Iya, di mana saja, di belahan dunia manapun. Nah, bisa didengar Radio Harau dengan catatan tentu ada paket internetnya. Nah, kemudian si lain ndak kalah serunya di Radio Harau kini kok, ndak kalah menariknya untuk mendengarkan siaran Radio Harau. Iya, ternyata bisa juga disaksikan penyiar yang sedang bersiaran di ruangan siaran. Bisa didengar suaranya dan bisa pula mencalik orangnya, bentuk awak mencalik TV gitu. Nah, kini kok Om Dalu lah berada di ruang siaran bersama Gaek Kamardi M. Nah, kita langsung saja sapu beliau. Assalamualaikum Gaek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang benar aku bisa menghadirkan Gaek di ruangan yang sempit kok ya. Jadi awak memang memulai untuk siaran kok dengan gambar Gaek atau dengan siaran langsung melalui YouTube. Ya bentuk di shooting gitu ya. Tapi tentu karena keadaannya serba masih banyak kekurangan, ruangan gitu masih terbatas gitu ya. Nah, tapi setidaknya alhamdulillah kok bisa disaksikan oleh banyak orang di belahan dunia. Mungkin di sana gitu yang berada di rantau gitu ya. Bisa langsung menyaksikan Gaek di ruang siaran kok. Yolah Gaek, kita mulai kok untuk mengikuti rencana kita dari pembicaraan sebelumnya ya. Baso Gaek akan meluangkan waktu menyampaikan materi tentang sejarah Minangkabau ya, seluk-beluk adat Minangkabau dan lain-lainnya lah gitu ya. Tapi sebelumnya Om Dalu pengen sekali karena itu memang perlu juga menjadi dokumentasi dek kami di Radio Harau. Iko merupakan sejarah pula dek Radio Harau nantinya. Kehadiran Gaek di studio ko tentu mudah-mudahan Iko bisa menjadi bahan pula nanti untuk anak cucu gitu ya. Jadi gini, tentu pertanyaan pertama kami ingin tahu dulu yang biografi tentang Gaeknya sendiri. Gaek Kamardi M, lahir di mana gitu ya, tahun berapa, kemudian perjalanan dari sekolah, terus mungkin pekerjaannya setelah itu dan sampai saat ini. Mungkin tuh awalnya itu dulu Gaek. Ya. Silakan Gaek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanak saudara para pendengar Radio Harau dan yang budiman. Pada saat kini menurut permintaan Bang Lalu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat banyak. Itu Bang Lalu. Betul Bang. Sebetulnya ambo dilayarkan pada tanggal 17 Agustus 1933. 17 Agustus jam 5.30 WSU. Sebelum WSU itu kan kalau dibawa ke WIB ini sekitar pukul 5 lah. 5 pagi. Oh, subuh ya. Oke ya. Itu hari kelahiran. Ambo lahir di Kota Kecik, di Jorong Kota Kecik, Kanagorian 7 Kota Talago, Kecamatan Gugo, Kabupaten 50 Kota. Iya. Itu berkebetulan waktu kita itu nanggai amboku jadi kusia bendi dulu gua. Bendi dulu. Iko bendi sampai iko kudo. Itu kalau ambo mulai ketika ambo umur sampai 5 tahun, ambo kalau disuruh untuk menjoncang sagu. Kalau lah CMB sagu terjajal itu aduh hadiah gitu lah. Itu dari orang kayak itu. Iya. Lebih-lebih kalau hari Minggu. Iya. Bendi itu ketiga-tiganya dari kapas sapi ke buah. Apa bentuk hadiah itu kayak? Macam-macam. Kadang-kadang rokok kan dibeli aja. Itu. 5 tahun yang malah merokok. Iya. Itulah cerita ketika itu tuh lalu. Iya, jadi itu. Jadi masalahnya akhirnya dalam soal koko dan paling abang khawatirkan, abang kan lahir di zaman penjajahan Belanda. Betul. Masih ada rodi-rodi serayo-serayo. Tapi abang tidak ketek ko lah berniat untuk bersekolah ko lalu. Iya. Tidak sama je orang-orang Belanda tua dulu dah. Tomat saja sekolah desa bes itu baru 3 tahun. Sudah itu disambung ke government. Itu 2 tahun loh, itu baru meranti sekolah itu. Iya. Kebanyakan seperti itu. Tapi nanambo ko tahun 1940 ambo lah masuk sekolah. Ya. 41 ambo kelas 1, 41 42 malah kelas 2. Di bulan Maret ko Jepang masuk. Bulan Maret ya Jepang masuk. Itu. Jadi dahulu ke masuk Belanda, tu ambo sekolah 1 ke masuk Belanda. Ya. Cara beretong Belanda situ, entry driver tu situ beretong. Oh. Iya. Timur masuk Jepang, lah sampai kelas 5 masih belajar bahasa Jepang. Dan cara beretongnya ikni sanksi gorok. Itu. Oh iya. Sihat kuju. Itu cerita beretong. Itulah kira-kira pengalaman. Jadi generasi yang ketenang ke sekolah 3 zaman. Iya. Kelas 1, kelas 2 masuk Belanda, 2 sampai 5 masuk Jepang, 5, 6 alam merdeka. Kamilah mudik kelas 6 pertama di seluruh Indonesia. Baru bertambah. Sebab dulu kan government sekolah sambung ke sini ke selimanya. Adalah Indonesia Merdeka dijadikan sekolah rakyat. Dia 6 tahun. Oh gitu. Itu generasi kami pula lah menjadi sekolah murid pertama di sekolah 6. Kelas 6 ya. Kelas 6. Iya. Itulah kira-kira. Jadi ketika itu tuh lah temat di sekolah 6 kau madakan ujian di Suliki itu. Kecamatan Guguk Suliki itu ujian di Suliki. Iya. Mana kadang dulu bisa masuk ke SMP. Dan SMP cik itu di Perumbuh. SMP 1 kini kok, yaitu dulu sekolah highest itu. SMP 1 Payakumbuh yang di pasar Payakumbuh gitu ya. Berkebetulan ambo luluh di situ di SMP 1. Tapi Ranggai tidak izin untuk masuk sekolah. Ranggai buku pelatih agama sekitar Kamis. Oh gitu. Ya. Jadi tidak boleh mau masuk sekolah ke SMP. Tapi ambo ingin untuk sekolah ke Payakumbuh. Itu cerita orang. Di tahun 46 ambo dapat masuk ke sekolah agama Islami. Itu dapat gitu. Lain dari Payakumbuh jo sekolah agama. Iya. Itu dia tidak boleh masuk ke SMP. Sekolah di sekolah agama. Sekolah agama. Sekolah apa nama dulu tuh kayak? Ma'had Islami. Oh, Ma'had Islami. Iya, yang sampai ado kini saat ini kini ado jo. Yang di Padang Tengah. Kalau itu Buya Haji Zainuddin Hamidi. Oh iya. Dan apa Quran dan keseluruhnya. Ketika juz apa Quran. Jadi Buya Arif Syekhi ahli hisab Sumatera Barat. Itu guru betul. Buya di Ma'had Islami itu juga ya. Ma'had Islami itu. Betul. Itulah kira-kira dan di ketika di kelas 2 sesudahnya ujian kuartal dari bulan Desember. Itu lah ada pengumuman dari sekolah-sekolah di maju sekolah-sekolah negeri sekolah swasta untuk vakansi selama 15 hari sesudah ujian libur selama 15 hari.
Libur selama 15 hari. Iya, 15 hari. Jadi awak ketika itu tuh ba'awana lah teragaknya jorang gaik, teragaknya kawan-kawan semua godang. Iya. Lah 3 bulan sekolah di Pekumbuh, pisah jorang gaik kan. Pisah je kawan-kawan. Masa itu oto lu nado lah. Iya, Nado iya. bendi hari minggu kami hir tangan. Oh, lado bendi waktu bersama. Bendi lah. Ndak pedati dah kayak. Parati ada jo. Ada jo. Ada jo mangku parang. Bendi ya tuh, jo tuh. Iya, iya, iya. Itu orang gaik bukan 3 bendinya itu mah. Iya, betul. Itulah sejarahnya 3 bulan sekolah di Pekumbuh rasu berpisah orang gaik ko lah berpisah pertama coba lah bayangan tuh. Iya. Ingin pulang nak bertemu je kawan sama kadang. Ingin pulang. Lah tiba ada hari Minggu tanggal 9 mulai Desember. Masih takut nah. Amo ko membukaan sejarah naniko ko indak sejarah nang baca tapi sejarah nang lalui ko. Memang sejarah gaib bona betul. Nang lalui. Iya. Jadi keinginan pulang ko mencari bendi nang paneng koncang untuk pulang ke kampung. Boleh copek. Boleh copek ya. Nak copek pulang nak sobok jalan gaib copek. Dia arok pulang ya. Ayo. Tapi kira-kira jam 9:30 atau lewat 9 seketik lah. Ada malam-malam yang layang lah pesawat udara di kota Pekumbuh ko. Tahun berapa tuh kek? Di tanggal 9 Desember tahun 1948. Oh ya. 1948 dah. 9 September. Itu hari Minggu tuh. Iya. Hari Minggu. Di Songko dia masyarakat banyak ya malumlah rami Pekumbuh itu tuh. Iya. Hari akad kan hari Minggu. Oh, waktu itu lapakan gitu. Iya. Lah pasar aja. Oh, gitu. Iya. Jadi orang mengecehan bahwa Pak Presiden Soekarno ke India. Oh, betul. Itu tanggapan masyarakat banyak. Iya. Tapi tahu-tahu pesawat ke merendah dan menembakilah SPPU dan ado di muka kantor pos ketika itu. Oh, iya. SPPU ketika itu di muka kantor pos. Di SPBU. Iya. Di buku kantor pos kini kok. Pos kini kok Maya. Iya di situ dulu. Iya. Tank minyak tuh. Kiranya di situ tuh tahu orang bahasa itu Belando. Banyak Belando. Pesawat kau membelok ke arah ke Sincin. Tiba di Sincin menembak dulu. Kiranya ditembaknya bus-bus penumpang ke pasar Pekumbuh. Oh iya. Setelah itu berbelok ke kanan lain tiba di Peladangnya menembak pula bus dari Tundang. Dan jumlah korban ketika itu dah lebih kurang 32 orang korbannya. Tapi mau nak macam lihat korban tu lah banyak sakit kan. Iya. Itu 32 orang korban di 2 tempat itu di Sinjin jo Peladang. Sebab hari Minggu tu tentu penumpang-penumpang banyak menuju pasar Pekumbuh ke mana. Iya. Itulah cerita dalam sejarah tanggal 19 Desember. 19 Desember ya. 19 Desember tahun 48. Ya, umur gaib waktu itu lah berapa tahun berarti? 48 5 boleh. Pas 15 tahun itu. 15 tahun. Iya. Nah, terus kemudian itulah kira-kira kejadiannya setelah mulai di rumah. Iya. Tentulah hilang nakal. Betul. Anaknya nak jual melanjutkan sekolah. Iya. Kiranya sekolah agama ku ada di Peran Jepang. Darul Funun Al Abbasiyah. Iya. Dan gurunya Syekh Abbas Lona ketika itu. Iya. Syekh Abbas ku adalah penasihat Presiden Soekarno. Itulah kami belajar selama apa tuh kelas kedua teman-teman. Itu. Jadi kemudian karena sekolah aku kecil pulau Belando lah masuk ke daerah Mudik. Maka sekolah aku lah hendak pula dihadiri murid-murid lah dan guru pun itu pula lah ngungsi-ngungsi. Iya. Maka boleh dijadikanlah BPNK, Badan Pengawal Negeri dan Kampung namanya BPNK itu untuk menjadi tentara cilik, tentara semut namanya seperti itu. Oh iya. Jadi dalam anggota-anggota yang berumur 15 tahun ke bawah termasuklah anggota cilik. Itu tugasnya tentara cilik itu kah ambil nasi bungkus ke rumah-rumah untuk tamu-tamu yang datang di daerah awak. Berkebetulan di daerah Tujuh Koto Telago itu banyak pemimpin-pemimpin PDRI Coronado, termasuk Arisun Sultan Alamsyah, termasuk Sultan Muhammad Rashid. Iya. Itu Mr. Saad. Itu Marado di daerah Mudik itu. Di Padang Jopang tuh kayak ya? Padang Jopang Bihamka itu dia. Iya. Ketika hari Jumat, ikut pengalaman bocek. Hari Jumat kami harus menggantikan tenaga-tenaga orang tua untuk berikan mensoji. Tentara sebut, tentara cilik lah memang gantian di Congkorundo. Iya. Itu. Di Congkorundo kami bertugas mulai dari jam 11 siang sampai jam kembalinya selesai urang salat Jumat. Iya. Berkebetulan
Ambo sebagai komandan regu tentera cilik ketika itu tuh. Dapat tugas lah hari Jumat. Iya, iya. Dari jam 10. Makanya timang terima lah komandan ketua ketua komandan Rundo. Iya. Tuan terima juga kami. Dan ambo menerima. Tahu-tahu setelah orang tua-tua dan laki-laki udah muja-muja kateh kalau pai kan saji. Datanglah orang seorang. Bertanya kan bu. Nyo pakai tupi Tangerang sesuk lama tupi awu ko ha. Iya. Baju belacu kuntian Cino. Seruah itu seruah belacu. Tapi dia apa di tupi gitu bakal nandu apa basahan. Iya. Bertanya cek nak cek. Imam mensoji jang do boleh. Aku tanya jadi kota kecil dicongkong kota kecil. Iya, mensoji apa nama kek? Mensoji jonjang do boleh. Tanya jadi biangka. Iya. Tapi belum tahu siapa orangnya. Iya. Alun berjawab pertanyaan beliau ko. Bertanya, masuk Pak. Oh iya. Masuk jalan. Awak dari tentara ya? Tanyalah itu. Jadi kecilnya kami apa nak masuk surat dan nak kecilnya. Iya. Bapak nikah ya. Segala sesuatu seseorang yang dituduh tak punya surat tak punya kelengkapan, dituduh nikah. Maka mau masuk gadu cokor rundo ko. Iya. Ada kamar ketek situ. Untuk mandu apa aja untuk menandan orang aja. Iya. Masuklah sekian. Tidak beberapa minit, tidak sampai 5 minit dah. Datanglah Kapten Badar Jokudo. Iya. Jokudo kadang tu kudo Gazil dari para pengantin dulu kudo tu. Iya. Datangnya. Bertanya tentu kami berhormat karena awaklah kenal jo siapa ko Kapten Badar ko. Di komando lah pasukan ko. Hormat Kapten Badar. Nambah tahan tadi. Iya dah. Itu tidak. Ambo mengomandokan ke Kapten Badar ko untuk dihormat. Oh gitu. Setelah hormat ko disambut. Coba tanya. Nampak kalian gue hamka lalu cek. Itu kata Pak Kapten Badar ko. Iya. Alun nemu bagi jawaban lain. Dan bertahan jago lah belum jawab. Ampun ditanya ko tercilik cek. Iya. Yo sebab awak tahu yo namo tiko itu baru. Namo saja baru. Namo bihamka dan dikenal tapi orang aja lu tahu lah. Iku baru bahasa robo. Kironya bihamka ko kepai baca ketubah lah dia maksudnya dia boleh. Iya. Tahan. Awak menyangkut Mika aja ya. Iya, Mika dia tak punya surat. Tak ada punya surat. Iya. Betul terus. Itulah pengalaman namun yang paling berkesan sampai kini di Bota. Iya. Bihamka sendiri bertangkap tu. Kadang dia tak tahu. Tak tahu maka tak kenal. Kan itu kecil orang Iya. Itulah sebabnya ketika kejadian awak sebagai komandan tentara cilik ketika itu harus bertanggung jawab. Iya. Kemudian Kapten Badar ko dipautnya kudonya ko ke belakang apa? Kecil tak kamu saji. Masuk Bihamka lagi kecopet tibo. Iya. Ko kecil Kapten Badar. Iya. Ambo suruh lah anggota mau seorang dan goncang lari dan pandai quick lari ko. Ada suli kelencun namanya. Iya. Basuruh lainnya pemimpin kamu saji masuk Bihamka lagi datang. Iya. Itu baru itulah aman. Amannya itulah selesai orang sembahyang Jumat. Datang kepada BPNK kamu. Kalian tan bayam kaya je. Sampai bagi. Iya. Akhirnya mana tak ada itu tahu lah kecil mana. Iya. Ambo tahu jo namo baru jo orang belum tahu lah baru iya. baru tahu itu jawab. Betul. Jadi dalam soal itu tuh diagihlah kami apa hukuman dek kepada BPNK ko. Iya. Hukumnya memperhatikan pekarangan congkar rundo di perhatian. Oh betul. Laya do punto rokok, laya do abu kabu tidak lah perhatian itu dah selama 1 jam. Iya. Dalam perhatian itu, itulah timur nasi bungkus dari PNI situ lah. Sehingga kami pun juga dapat nasi bungkus ketika itu nasi bungkus orang. Iyalah. Lah habis jam hukuman kami boleh pulang. Itulah pengalaman berbekas di Jaban TNI lah. Iya, sempat menahan Buya Hamka ya. Menahan Buya Hamka. Itulah cerita terkenal Rambo pertama. Jadi itu waktu sekolah tingkat apa namanya tuh kayak? Islami kelas 2. Islami kelas 2 ya. Kelas 2 sama 2 SMP. SMP ya, kelas 2 SMP, tingkatan SMP gitu ya. Iya. Baik, kita akan lanjut guys. Ya. Karena memang waktu itu 1 jam. Jadi kok memang menjadi sesuatu yang menarik buat kita dengarkan cerita guys, dan tentu lebih banyak hal-hal yang menarik lainnya Biko kita akan dengarkan guys. Tapi sebelumnya kita istirahat dulu dan kita dengarkan yang berikut.
Dari dulu saya selalu memakai Honda. Honda kan udah dikenal semua orang, ya baik mutu, kualitas, maupun harga jual bekasnya. Selalu lebih tinggi dibandingkan merek lain. Pokoknya Honda memang selalu lebih unggul deh. Honda pakai bensin murni dan dijamin irit. Udah tenaga besar, lincah, bahan bakarnya jauh lebih irit dari merek lain. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda. Melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, spare part, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak telantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9, Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50 467. Yo rancak kembali ke toko Bunda. Lai punya uang awak juga. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Keluhannya itu kaki itu terasa ngetok ya, capek sekali, terus badan itu lemas sekali. Saya terus akhirnya sama bapak dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek, hasilnya saya menderita diabetes Mbak. Gitu. Untuk gula darahnya berapa Bu? Itu yang tertinggi 320, alhamdulillah kemarin saya setelah memakai Soman ya Mbak ya tinggal 120. Baik, untuk konsumsi pertama kali Soman berapa tetes Bu? 10 tetes. Itu sampai 3 kali sehari 10 tetes ya. Baik Ibu, sampai Ibu mengalami kesembuhan ini berapa botol yang Ibu minum? Ya sekitar 4 botol itu baru sekarang sembuh. 4 botol Soman ya. Terima kasih banyak Ibu Marsini, luar biasa sekali mitra sehat hanya dengan konsumsi 4 botol Soman. Keluhan diabetes dapat teratasi. Bagi Anda mitra sehat yang belum mencoba Soman, Anda harus segera mencoba Soman karena Soman berani coba, berani sembuh. Saya Vidya dari Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur melaporkan untuk Voice of Soman. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Hati-hati dengan barang palsu. Produk Soman yang asli memiliki label harga dan nomor konsultasi Sumatera Barat. Produk Soman yang asli tersedia di studio Radio Haro FM Tanjung Pati. PT Pegadaian Persero. Kantor unit syariah Jalan Sudirman nomor 35 petak 5 Simpang Benteng Kota Payakumbuh. Melayani Pegadaian Amanah, pembiayaan kendaraan bermotor syariah. Amanah dari Pegadaian Syariah ini merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah. Pegadaian Arum Haji, gadai emas untuk ke Tanah Suci. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian Anda untuk pergi ke Tanah Suci. Arum Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Segera manfaatkan aset emas Anda untuk ke Tanah Suci. Pegadaian RAN, gadai syariah yang mudah. Merupakan solusi tepat untuk Anda yang membutuhkan dana cepat sesuai syariah. Proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit sejak barang jaminan dinilai oleh petugas. Pegadaian Arum BPKB, pengembangan usaha dengan BPKB Anda. Merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan Anda. Pegadaian Arum Emas, gadai emas pembiayaan berkala. Anda memiliki emas di rumah, manfaatkan saja emas Anda untuk mendapatkan dana tunai dari Pegadaian Syariah. Arum Emas merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah untuk memberikan jaminan dana tunai dengan jaminan perhiasan Anda. Pinjaman Anda dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pegadaian Mulia, pembiayaan emas. Pegadaian melalui penjualan emas secara tunai dan kredit dengan sistem arisan. Jangka waktu penjualan secara kredit mulai dari 3 bulan hingga 3 tahun. Nilai angsuran kredit adalah tetap sesuai dengan harga akad awal.
Emas yang dibeli dari Pegadaian dapat memberi manfaat produktif melalui fitur konsinyasi dengan hak bagi hasil untuk nasabah atau sepertiga dari margin penjualan. Dan tabungan emas. Pegadaian kini melayani tabungan emas. Tabungan emas Pegadaian terbukti mudah, murah, dan aman. Setoran untuk tabungan emas minimal senilai 0,01 gram atau hanya berkisar 5.000-an rupiah. Tabungan emas dapat dicetak menjadi bentuk emas batangan atau lantakan bila telah mencapai berat minimal 1 gram. Dan tabungan emas sewaktu-waktu dapat ditutup atau dijual sesuai dengan harga pasar emas. Nah, untuk itu segeralah manfaatkan pelayanan yang kami sediakan ini dan hubungi PT Pegadaian Persero, kantor unit syariah Jalan Sudirman nomor 35, petak 5, Simpang Benteng, Kota Payakumbuh. Kontak person Bu Nia, HP dan WA 0852 63 33 33 87. Alah masak nasi ini. Alun lepa, gas LPG awa abi. Oh, ada indak batelpon ke Sinar Pagi. Halo, Sinar Pagi. Gas LPG ambo alah habis belum? Baik Pak, gas LPG-nya segera kami antarkan ke alamat Bapak. Ya, telepon saja 9244 dan gas LPG segera diantar ke alamat Anda. Perbengkelan Sinar Pagi menyediakan gas LPG, oksigen, dan melayani servis kendaraan seperti cuci mobil, ganti oli, servis mesin, dan lain-lain. Pokoknya gas LPG, servis mobil, ke Sinar Pagi saja. Bengkel Sinar Pagi, Jalan Soekarno-Hatta nomor 38, telepon 92434 Payakumbuh. Sinar Pagi, terpercaya sejak lama. Pak Zul, ambo perhatian Satio Alek Buru, iyo saja dinyo si lupa Pak Zul tu yo. Bakat toinyo saya nampaknya ha. Indak berkurang-kurang tenagonya do, malah semakin menjadi-jadi. Iyo dot, sabalun pai baburu, si lupa ambo agia bioenergi dot. Itu dah rancak stamina-nya dot. Sudah dari kajaran, ambo biasukan pulo magi haya minum sacukwinya. Iyo Susana, untuk permainan baburu supaya tanago atau stamina-nya prima, agia bioenergi dok. Sesudah pulang baburu, rancaknya diagia Vitadok sirup untuk palamak makan. Sehingga kesehatannya tetap terjaga. Atau minumkan dok mil, susu khusus untuk permainan sanak tu. Ko ada puru bagainya, agia kuradok oil. Atau ko luko, agia betadok oil. Nah, ko dek cacingnya, agia fasidok. Hai, yo langko yo. Bisa dan sana dapatkan di Pasar Payakumbuh, di Apotik Roste, Jalan Veteran, Apotik Budi Bakti, Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Payakumbuh, Raja Wali PS, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Nampe, dan Toko Rosba Baru, Jalan Tengku Laras, Pasar Payakumbuh. Atau silakan hubungi Pak Darman di nomor HP 0812 68 52 85 65. Sekali lagi hubungi 0812 68 52 85 65. Kate. Abonan ba na mo landai? Iko nyo nodo ay belantai. Araw FM, radio kita bersama. Ya, baik, dan sana pendengar masih di acara 1 jam bersama Gai Kamardi M, yang mana tadi sengaja Om Dalu meminta dulu profil beliau atau ya bahasa kitonya perjalanan hidup beliau dari masuk KT sampai abeko masuk beliau
sampai saat kini gitu ya. Nah, jadi tadi cerita gitulah sampai di mana kayak lah sampai PDRI. Ceritalah situasi PDRI ya. Kemudian terakhir tadi sampai menahan Buya Hamka bagai ya. Ya kan luar biasa itu yang memang selama itu mungkin orang tidak mengetahui itu ya. Baik, kita lanjutkan guys. Dari semula gitu kan punya rencana untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Minangkabau kan gitu ya. Melihat dari buku-buku yang koleksi, aku Om Dalu sendiri sangat tertarik gitu. Ada Bari Balabe Luak 50 gitu ya. Kemudian juga ada buku yang bercerita tentang seluk-beluk adat Minangkabau. Ya, dan kemudian ada Tambo dan silsilah adat alam Minangkabau ya. Nah, ikut tentu sesuai dengan pengalaman Gae akan kita ikuti untuk minggu-minggu depan ya. Baik, kita langsung ke yang tadi beliau Gae. Ya, perjalanan hidup Gae dari masuk ketik sampai kini kok kita. Ya, silakan Gae. Ya, itulah kira-kira sanak saudara. Sebetulnya agak susah belum menceritakan keadaan masa bergolak deh. Aduh, tidak bisa dipercaya mungkin di masyarakat kini. Generasi muda kini itu kalau udah nyatu kebanyakan bisa didengarnya. Iya. Tapi di situ kan masa itu udah banyak yang tidak bisa dia pun diceritakan. Contohnya tugas tentara cilik itu kalau Belanda masuk kamu dia namanya tuh nikah, kan? Itu disuruhlah tentara cilik untuk menyelidiki mana kekuatannya pasukan-pasukan yang masuk tuh. Sampai itu. Iya. Sebab pada itu Belanda kok juga anak-anaknya ndak nomor apa dah. Oh, anak-anak. Atau orang tua ndak aja nomor dah. Orang lagai mana gitu ya. Ndak aja dah itu kira-kira pengalaman ya. Jadi dalam soal itu kan batang kayu tu dan ada di pinggir-pinggir jalan tu tepi jalan tu lah ditumbang untuk kota jalan kota buah dah. Yang menumbangan? Namun orang masuk RI masa itu. Masa orang kampung-kampung tuh kok ada batang kerambi, kok ada batang durian aja lah batang kayu dan ada di tepi lebuh tuh ditumbangan. Artinya penghalang untuk lalu lintas bagi pasukan Belanda kah nak jalan lalu jo mobilnya tuh. Iya. Ada lebuh kok lah digali dulu tuh. Galian lebuh kok baduk dari Pekumbuh lah dulu menceritakan masalah galian lebuh kok Iya. Di sebelum masuk Kota Baru. Itulah digali daripada seketik dah. Dia ada tukang urut selalu siman tukang urut dulu. Iya. Tu lobuh tu lah digali tu nak ketik di Kota Baru deh. Dia sebelum masuk ke Kota Baru. Iya. Tu lah digali tu. Sudah itu di Tanah Mati di simpang sekolah SD. Sekolah SD Tanah Mati tu. Alama gali pula dulu tu. Lobuh tu. Sudah itu dimasuk jalan ke Guguk, lopeh dari Beringin di tepi lobuh tu. Digali pula. Iya. Itulah banyak digali-gali lebuh tu sudah itu di Baduh Limbonang. Itulah digali lebuh tu dulu tah. Itulah yang ditimbunnya dek Balando jual alat-alat beratnya tu. Dia mau gergaji bagainya. Jadi digali ko makasihnya untuk menghalangi lalu lintas kendaraan bermotor dari Belanda. Dari Belanda, iya. Digali dan ditumbang mulu kayu-kayu. Sehingga gergaji pemotong di bawahnya pula ketika itu gergaji pemotongnya kok seperodat gadang tuh. Sementara dia putus batang kerambi itu. Iya. Jadi ditunduklah dia alat beratnya kok masuk selubang lah. Iya. Alat lubang kok ditimbun pula sekali dia jadi. Itulah kejadian-kejadian di tanggal 10 Januari di tahun 1949. Iya. Itulah Belanda yang paling pertama masuk ke daerah Bugik tu. Tanggal 10 Januari. Iya. Sampai belum ada orang pulang dari ke sawah di titian dalam 9 orang. Itulah ditembaknya dek Belanda tu disongkonya itu tentara. Ada tembak ada Belanda. Matilah 9 sampai kini kuburannya tu terletak di tepi sebelum masuk ke jambatan titian dalam di Panang Godang. Iya. Tu kuburan itu dan guys sendiri lepai ke kian. Macam lihat kadang-kadang ketika datang kuburan itu tidak terawat. Padahal itu seorang pahlawan. 9 orang pahlawan. Dan digarap tahun cuma kuburannya 2007. Setuju kan dah dalam dulu. Di setuju batu. Setuju dah dalam tak terawat. Setuju batu. Terawat. Itu kalau di Jogodam itu kebanyakan tuh kan tentara Singharau di situ.
Tentara Singharau. Singharau. Ketika Belanda balik dari ya. menembaki pemimpin PDRI. Iya, iya. Itu sejarah di tahun 49 tu. Jadi setelah nyaman lado ceasefire atau dia berhenti tembak menembak, maka dia ada kalah kesepakatan di situ. Terjadilah datangnya ke Komisi Tiga Negara, KTN namanya itu. KTN ku mewakili negara-negara yang bersengketa. Pamonya supaya Indonesia bersengketa je Belanda gitu. Belanda ingin menjajah ke daerah awak kembali. Ini je menaruh je Indonesia ku. Kalau ditengok negara ini tu 60 kali lebih negara ini tu Indonesia ku. Kau dalam peta tu tengok tu. Jadi kekayaan Indonesia ku lah yang paling perlu di Belanda. Itu inginnya menguasai. Ketika itu pasukan sekutu tu kan Jepang lah kalah. Ini bergonceng je itu sekutu ku. Untuk berduduk di daerah jajah je balik koloninya. Nah itu. Jadi di Mama saja itu kalau ditengok sejarah itu dah banyak tu. Baik tanggal perjanjian Linggarjati setelah Belanda di Padang sampai di Mama tehnya boleh patroli. Sudah itu digagalkan je perjanjian itu, dibuatlah perjanjian Renville. Tambah pula kata pakih. Tambah loe. Tidak puas di situ apa tu dah ada kelas kedua ku. Tanggal 9 bulan Desember ku. Itulah 10 bulan pertama sejarah dari PDRI. PDRI itu ya. Baik. Nah, cuma kini kok kalau kita sebagian ya, baik pemimpin awak kok di daerah 50 kota atau di kota Payakumbuh sendiri banyak tidak mengenal sejarah itu. Sehingga tidak tahunya bahasa luak 50 kota kan menjadi ibu kota negara RI selama 7 bulan. Setelah Jogja diduduki Belanda. Betul. Jadi kalau ndak ada lah peristiwa PDRI di Siko, berarti boleh dikece Indonesia kok waktu itu hancur. Iya, hancur gitu so, ya. Itu salah satu syaratnya adanya satu negara kan ada 3. Yang pertama adanya rakyat yang ingin bersatu. Yang kedua ada daerah tertentu. Yang ketiga ada pemimpin yang berdaulat. Kini pemimpin yang berdaulat itu ditangkap di Belanda. Hilang salah satu rukun. Kalau rukun lah hilang berarti negara aku ada lah. Maka disitulah mengambil tindakan Pak Sarudin para negara dengan dimintain untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Iya. Tapi kalau ditengok dulu ya, kalau umpamanya mengumumkan pemerintah darurat Republik Indonesia ikut di Halaban daerah selatan 50 kota. Sudah itu pemerintahan dilaksanakan di daerah Kota Tinggi. Kota Tinggi juga masih daerah pemerintahan Kabupaten Kota. Kan berada di sebelah utara. Ikulah nindak diapakan di pemerintah. Ya memanglah pemerintah ini kan muda-muda. Belum tahu, belum hidup tahun 9 itu. Ya boyo gak kasar tu. Ya tentu Gaek yang selaku yang muda pada saat itu, yang tahu dengan sejarahnya tentu gini adalah masih mengingat itu ya. Itu dalam masih ada yang Gaek buat dalam bentuk tulisan gitu ya. Ada ya. Lah 2 kali kami 9 orang tua-tua di 50 kota berdomisili di Kota Payakumbuh. Lah 2 kali membuat surat ke DPRD Kota Payakumbuh, Jo Wali Kota Payakumbuh. Termasuk Pak Wali Kota yang kini tu lah dia gila surat itu tu. Untuk membuat nama-nama jalan untuk ada bersejarah supaya nak bertanya-tanya generasi muda. Pak ikut namanya. Betul. Sebab itu kalau begitu kan masalah jalan ke dulu Pak lalu jalan veteran kini dari Simpang Kasda ke Simpang Bunian. Itu kan jalan veteran. Kami mengusulkan 9 orang kami orang tua lalu dah umur 80 KT gitu. 80 KT ya. Itu kami mengusulkan supaya jalan itu jalan Pak Muhammad Nasir. Sudah itu jalan dari Simpang Monsoji Muhammadiyah, jalan ke gereja, jalan pemuda sampai ke Simpang Bunian, dijadikan jalan IJ Lemena. Bagi IJ Lemena. IJ Lemena aku je Pak Nasir dan menjemput Safrudin kemudian. Iya. Berkebetulan IJ Lemena aku maaf ya, kau nyonya Nasrani. Di jalan itu kan ada gereja. Maka topik pun ada gereja itu IJ Lemena. Itu tanggap rambut Betul. Sudah itu jalan Tan Melaka aku dipotong. Dari Simpang Bunian, Simpang 3 Bunian sampai ke apa? Dia jalan Safrudin. Jadi jalan Muhammad Nasir di jalan IJ Lemena menjemput Pak Safrudin dia. Iya. Itulah ceritanya. Ada kaitan sejarah. Ada kaitan sejarah juga mau jalan. Itu satu. Dan kedua di Lebuh Besilang. Jalan Ompek dah.
Kalau jalan Pak Yamin kini kuah, ya. Pindahkan je Pak Yamin ku orang bersejarah lo kan. Iya, iya. Sebelum mereka aja lah bersejarah kan. Ya. Perintis kemerdekaan apa ya jo anu ke Pancasila. Iya. Perintis kemerdekaan jo ini termasuk tuh. Jadi dalam soal itu kok dapat mungkin. Ya, ya. Nama jalan itu tuh ditukar. Mari tukar. Jalan Pak Yamin pindahkan Pak Yamin ke jalan perlu dulu udah pendidikan. Jadilah jalan itu tuh jalan bela negara. Yeah, Sebab di halaman jalan itu tuh di situlah diproklamirkan PDRI kuah. Sudah itu jalan arah Ketaran. Yeah. Jalan Rasuna Said kini kuah. Rasuna Said namanya. Ayo. Jadikanlah jalan itu tuh jalan pahlawan. Jalan bela apa jalan pejuang. Jalan pejuang. Itu. Dengan dia nama jalan pejuang. Iya. Karena ada komplek batalion di situ. Betul. Dan jalan arah ke setuju jadi jualan jalan makam pahlawan. Jalan pahlawan. Sebab situ kan ada makam pahlawan. Betul. Itu dan kami minta, enggak banyak-banyak dan kami minta. Iya. Boleh ada kaitannya dengan sejarah langsung. Ada kaitannya sejarah. Iya, betul. Pejuang itu adalah pahlawan yang membela negara. Iya. Kan itu kan. Kan ada kaitannya. Betul. Pahlawan itu adalah pejuang yang membela negara. Iya. Jadi ketiga jalan satu. Iya. Dan itu perlu di Bunian. Pak Nasir je Pak Lemina. Kau sampai menjemput Pak Sakrudin. Iya. Itu. Untuk dibawa ke Jogja balik. Iyalah. Itu kami ingin dan kami minta kepada Pemda Jogja DPR. Iya. Alasan kamu sendiri lah pernah mengecek langsung ke Pak Wali Kota gitu. Iya. Ayo masalah anggaran. Banyak yang harus diperbaiki. Kan itu alasan. Padahal sudah itu banyak anggaran-anggaran dan lain. Sejarah kebenaran generasi muda kini itu dan agak kurang betul. Iya, betul. Itu sejarah kok jangan tak dilupakan. Jangan hilang bekomah. Jangan hilang sejarah kah. Sebab 50 kota berjasa pada negara NKRI. Betul. Itu. Iya. Jadi dalam soal itu iyo harapan generasi muda kini generasi tua kan. Iya. Kepada generasi muda. Iyo benar dindaknya itu soket bang lalu ke diisi lah kemerdekaan Indonesia ko dengan yang bermanfaat. Iya. Sebab kini itu perkumpulan termasuk juara 2 di dalam narkoba ke suatu orang. Ya banyak tertangkuk. Dirubah itu. Jadi balik ke situ kan masalah Ambo melanjutkan je ya. Iya, betul. Itu. Jadi masalahnya itu berlalu. Ambo setelahnya selesai sekolah kelas kedua PDRI betul. Lah ada persetujuan perdamaian. Lah terjadi KMB Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Iya. Di situ telah ada persetujuan pengakuan melandu kepada kemerdekaan Indonesia situlah daulat penuh Indonesia ketika itu 27 Desember ketika itu 27 Desember ya, 49 ya. Bahkan pemerintah RI lah mencari rumah-rumah tempat apa contoh kantor pertama, kantor bupati 50 kota adalah di Bunian, rumah Dr. Anas itu kadang jadi kantor pengadilan. Iya. Jadi mulai balik sekolah. Sekolah balik ke Mahat. Iya, balik ke sekolah dia. Balik sekolah lama balik. Iya. Lah di situ tuh ambo kan lah pernah sekolah lo di Darul Bunul masih aku. Iya. Dilanjut kelas 3. Iya. Lah sampai di kelas SMPI-nya tahun itu mah. Ambo tomat di situ dagih lah tandu tomat belajar di Mahat Sami. Tuh. Jadi karena ada di situ tetap buka sekolah negeri sebab ijazah swasta kau tak laku boleh di pemerintah situ masa itu ya. Masuklah ke ST sekolah teknik di Busilang itu. Dan di sekolah jalan Badiah, Sejak Badiah. Oh, situ dulu. Kemudian baru pindah. Itu dari Busilang tuh lah kami imbuh sekolah soket. Lah praktek beri-beri sebagai. Berarti lah nang keduanya di situ. Yang kedua itu. Iya. Terjadi SMP 8 gini. Iya, betul. Itu. Iya. Tambah di situ. Iya. Ambo dapat mengikuti ada pembukaan kantor PU kabupaten. Ambo majukan permohonan. Kami berapa orang bertujuh orang maju permohonan. Melamar gitu. Melamar untuk kerja situ. Betul. Kira-kiranya ada dua lulus. Itu. Masuk GC. Kawan seorang ya. Itu. Tahun di 53. Ya. Di kantor PU. Kantor PU kabupaten kantor. Jadi kantor Bupati Bunian kok. Oh, gitu. Kantor pegawai liberal. Iya. Jadi Ambo ketika itu lah mengerjakan masalah pembangunan. Pembangunan berarti lah ya. Iya, Ambo kayak bagian bangunan.
Iya. Membuat gambar sekolah SMA 1 ketika itu dah di SMP 9 kini kok. Iya. Ambo buat gambarnya dulu dah. Iya, Tapi kan sudah tak apa ya. Sudah itu akhirnya salah seorang dari pegawai kantor Pati kok banjurkan kamu. Iya. Sambung sekolah kita dia sudah cukup di situ aja. Sekolah petang hari di Bukit Tinggi STM Muhammadiyah. Oh gitu. Itu petang hari. Petang hari. Iya, tentu bisa dapat dispensasi waktu jam 1. Iya. Jam 1 rakyat Bukit Tinggi. So kan jam situ kan sampai jam 2. Iya. Ada dispensasi sejam. Waktu. Itulah sekolah menambahkan di STM Muhammadiyah. STM Muhammadiyah. Iya. Tapi untuk bekerja pun juga tidak berlaku ijazah swasta kan ikut itu. Iya. Termasuk KPA sudah ada KPA untuk mengakurkan apa kan? Iya. Jadi atas Sunda itu kan pada syarat tamat SMP sehingga jabatannya ngikut juga. Iya. Atau SMA ngikut juga ada jabatan itu masuk suatu. Iya. Jadi rapidlah ke STM tuh. Cari dulu lah hendaklah di swasta namanya. Iya. Tentu hendaklah berlaku. Betul. Itu ya. Jadi, perjalanan. Aku mulai bekerja di pemerintahku sejak tahun 1953. Tahun 53 ya? Iya. Dan pensiun di 90. 1990. Berarti itu mau kerja 37 tahun. 37 tahun ya. Kerja di pemerintahan ya. Tapi selama sekolah di masih di Mahat, masih di ST kok. Mulai rajin membaca. Iya. Saya buat itu di Simpang Benteng kan ada perpustakaan dulu, perpustakaan pemerintah. Ada perpustakaan dulu. Perpustakaan pemerintah ada punya di bawah naungan pendidikan, dinas pendidikan. Sampai tahun 90 masih ada kayak. Tuh. Iya. Jadi ibu berlangganan sebagai anggota di situ. Iya. So badai itu ya. Kok dek agak kawan-kawan kan orang gaya bagi becek kan. Iya. Pedoman inilah orang tua dulu. Bu Hamka tu sekolah 2 di sekolah desa gitu aja. Iya. Tapi bisa jadi profesor dia bahas itu. Dia tak dia baca. Betul. Haji Agus Salim bisa menguasai 9 bahasa. Itu tak pernah kuliah tu. Iya. Bisa pula dia jadi rumus Pancasila. Rumus Pancasila ya. Itu. Jadi kalau dia tengok membaca, akhirnya mana sampai berlangganan koran haluan. Iya. Itu setelah bekerja. Koran ya. Berlangganan haluan. Membaca kok kalau jadi pokok mana dia begini kok. Iya. Di tempat asal membaca sejarah, koran-koran Singgalang banyak ngulang sejarah-sejarah dulu. Iya. Ajak sejarah gua di Komang. Ada poin lagi kita. Iya. Untuk masuk ke dalam gua saja masih orang. Masih oleh lampu selengkeng. Boleh lejat tanah kita. Untuk masuk ke dalam gua. Iya. Habis itu ingin kita mengetahui satu sejarah. Iya. Itu pula sejarah Tongku membonjol. Gua di membonjol di Kota Tinggi. Masuklah ke buku-bukunya banyak tapi akhirnya tagak pergolakan PDRI kok. Banyak rusak. Banyak yang enggak apa lah ya. Enggak utuh lah ya. Enggak utuh lah. Itulah. Iya. Kemudian dalam soal koko apalah bakrojo tibolah masalah tahun 58. Itu. 58 itu kan di KCL pemerintah pusat kan pemberontakan daerah. Iya. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarahnya bukan hanya Sumatera Tengah saja di pemerintahan. Pertemuan para pemimpin militer Manado di Kiliran Jawa ketika itu tuh. Datang dari Sulawesi, Kawilarang. Dari Sumatera Selatan itu Letnan Kolonel Berlian. Di Sumatera Utara Kolonel Simbolon. Di Sumatera Tengah Ahmad Husin. Dan dari Kalimantan Yoto Vence Simungal. Jadi masalah itu itulah orang bertemu karena kurang puasnya dengan pemerintah pusat. Tindakan-tindakan pemerintah pusat lah agak nyeleweng sedikit. Iya. Lah ingin untuk mendudukkan PKI dalam pemerintahan itu. Pak Atta ada keluar tagak itulah. Berarti jadi wakil presiden. Betul. Tagak tidak mengikuti perintah dari Soekarno. Soekarno kok sebetulnya terjebak tapi tidak perlu bersiarkan rahasia negara kan. Iya. Tapi ambo baca buku je dulu tuh. Iya. Jadi ambo suka baca buku. Dijebak gitu ya. Suka baca buku. Gua lah ada pengalaman seketik dan terkandung dia waktu. Baik dalam bidang sejarah, baik dalam bidang Sumatera Barat. Kalau baca itu kan kepada Bang Dalu, mungkin Bang Dalu tidak percaya. Ambo keliling Sumatera Barat jalan kaki 29 hari. Tahun berapa tuh kayak? Tahun 60, 1960.
Dari Kota Tinggi berjalan menuju Tobek Patah. Ya. Tobek Patah ke Kalintau ke Lubuk Jantan. Ya. Terus ke Padang Gontiang ke Suli Aye, Suli Aye ke Silungkang, potong-potong dari Rimau. Iya. Dari Silungkang ke Terong-Terong, dari Terong-Terong terus ke Lembah Gumanti, terus ke Alan Panjang. Seorang saja Baduo. Yo, tapi tidak ada peta ada aja deh Pak. Dalam jambe peta militer. Iya. So itu kompas. Oh betul. Itu daging. Peta ju kompas Maya. Peta ju kompas untuk berjalan. Sampailah di Sungai Pimpiang lah berarti. Iya. Sungai Manau daerah Alan Panjang. Alan Panjang. Ayo Sungai Manau. Situ Mr. Abu Bakar Ja'ar itu ke Japu. Oh. Turun ke Tanjung Godang. Iya. Memotong jalan. Sudah itu bercelik kiri kanan untuk memotong jalan. Tengok dulu kok ada apa. Iya. Sudah itu kembali perlu Pak Zulkifli Lubis. Iya. Di Keliran Jauh. Iya. Arahkan Baduk ke Teluk Kuantan dan dari situ kami turun ke Super Kudus. Tombuilah Pak Husin. Ada itu turun kami Ampalu. Ya. Dari Ampalu ke Makatem tahu selama 29 hari mengku sampai ke Kota Tinggi balik itu. Gitu ya. Tu satu istirahat cuma ada dia Pak dalam itu terus jual nomari. 20 Pak Simbolon ten ke Pasir Pengirayan. Kadalu-dalu tu. Iya Pasir Pengirayan. Pasir Pengirayan. Ada desa dalu-dalu dalam hutan. Iya. Dia banyak pakai cek orang terus jauh berjalan banyak didik. Iya. Lama hidup banyak dirasai kan. Dapat langsung pernah juga kayak gini ya. Balik dari situ dan balik hari. Iya. Bayo jalan kau 20 kah? Di Lembah Gumanti Langau Godang kah? Langau 3 kah? Iya. 3 jam situ sakit baru. Iya. Itu di Lembah Gumanti lah. Iya. Kalau dia Ampalu dia mengundai kah? Aceh dah mencek kah? Iya. Bisa kalau lebih jauh ke pergi dah. Iya. Tu di Ampalu lah. Masuk hutan ada ya. Baduk ke Pasir Pengirayan Padang Gajah. Itu di penarik temu harus melalui gajah. Pakai apa buat situ dah? Pakaian temu kau orang lindung gajah ya. Ya. Pawang, pakai pawang gajah. Pakai pawang. Untuk melintih padang seketik di bawah bilik kami lempui gajah aja. Kiri kanan gajah. Iya. Itulah pengalaman ini ya. Yo, balik di situ sampai hari istirahat. Jauh pula Pak Nasir ke Batu Kambiang di Lubuk Basong. Iya. Itulah pengalaman gaek. Iya. Dalam berjalan dalam rasa hidup. Tapi macam-macam tu. Dan di Pelangki kami menengok rumah godang sebatang kayu. Tak percaya bulu-bulu dah. Tapi setelah ada kenyataannya lantai. Petolomang lantai seluas 6 kali 6 meter petolomang tu. Lantai rumah godang sebatang kayu. Oh ya. Dijadiin lantai gitu. Nak rumah tu mana sebatang kayu. Cik rumah tapi dari sebatang kayu saja. Sebatang kayu. Oh gitu ya. Di mana dah tempat itu kayak? Di Pelangki. Daerah Sijunjong tuh. Sampai kini masih ada tuh kayak? Ada lah dibakar. Oh gitu, iya. Jadi tempat-tempat bersejarah kan dibakar. Baik, karena waktu gitu kan lah seketik kolega ya. Waktu kita kalau lewat iya, enggak ada. Cuman kini kan kondisi kayak di umur berapa kini kayak? 85 kan kayak harus dengan kursi roda ya, supaya pendengar kita bisa membayangkan yang alun tahu alun pernafas robot juga sajak bilo mulai kursi roda yang tidak bisa berjalan kok. Berjalan sambil orang biasa. Ya adalah sejarah seketik teman. Dulu kan dalam nulisanku kaki kok jadi masalah. Kalau di dalam alhamdulillah tidak apa-apa. Iya. Hati kata sasis dia mana rusak. Mesin tidak apa-apa. Di kau motor Jepang aja kau punya. Jepang sasis coba. Iya. Adi saja bilo tuh kita. Gaya nan sampai harus pakai kursi roda. Tahun 2007. Oh 2007. Ada bersebab. Iya. Mula-mula bukan berubah jadi tersarap di Padang. Tersarap tuh. Di Jalan Patimura. Iya. Itu selama 10 bulan. Bisa berjalan bertungkek. Iya. Makan jauh ubek itu bisa bertungkek. Iya. Sudah itu beli ubek itulah separuh dari gaji sebulan. Iya. Gaji sebulan 10 rupiah, boleh baik 5 rupiah kan. Iya. Tak mampu lah pindah lah ke tinggi. Kalau Dr. Asri Bukit Tinggi penyakit dalam jo. Iya.
Dokter Asli mengecek ambuku ke osteoporosis. Osteoporosis. Pada tulang. Jadi kan udah tulangku tinggi kok lah begitu sulit mahal lo kan. Iya. Merubah jadi Pak Majalil. Penyakit dalam juga. Penyakit dalam ya. Ada Pak Majalil keceknya kok pembuluh darah. Gitu ya. Lain 3 dokter penyakit dalam, 3 udah mau penyakit. 3 udah mau penyakit. Ya. Jadi tagak ada itu tuh berhenti lah Pak makan dubek kok Pak. Iya. Olah ada makan dubek kok. 2 hari mau berhenti lumpuh total, tidak bisa tagak lagi. Iya. Tapi ya itu kan sadonya memang terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Iya. Yang betul kita mensyukuri apa adanya yang ada kini kok, dan tentu harapan kita ke depan guys dengan bisa 1 jam bersama guys di ruangan studio kok ya, berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang sejarah. Nah, harapan kita nanti kan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Minggu besok kita langsung ke hal yang berkaitan dengan Minangkabau. Nah, sejarah Minangkabau. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama guys sehat-sehat ndaknya. Amin. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari guys tentang Abonanan Minangkabau kok. Ada namanya Minangkabau. Tentu ada sejarahnya gitu guys ya. Iya, karena waktunya memang rasa jam kami di ruang siaranku berdua, dan terima kasih awak ucapkan kok guys untuk nalai menonton kok di Facebook di YouTube, walaupun Yandika di Sarlau ya, walaupun beberapa orang saja Yandika di Sadil Aweh kok guys senang nonton. Assalamualaikum guys, sehat selalu hendaknya. Amin ya. Dan kemudian juga ada Mau di Bali Jariang. Ya, Mama Usniwati nalai menonton pulo di YouTube, dan kemudian yang di Facebook mudah-mudahan lai sedang mendengar pulo walaupun tidak ada mengomentari, dan begitu yang tidak mengomentari di SMS mungkin memang ingin fokus untuk mendengarkan sejarah mengikuti sejarah dari perjalanan hidup Gaek gitu, Gaek kamar DM ya. Baik guys, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Insya Allah nanti pada hari Minggu depan, ya hari Minggu yang akan datang, Insya Allah sehat guys saja dan kemudian umur panjang. Nah, kita bisa mendengarkan pemaparan dari guys tentang sejarah Minangkabau ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya guys, dan Dunsana Penanga. Kita tentu langsung beralih ke program berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke program berikutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.